Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menginstal Burp Suite ya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan, jadi Burp Suite ini adalah sebuah tool untuk pengujian kerentanan keamanan aplikasi ya. Bisa itu berbasis mobile ataupun website. Jadi kita langsung aja. Nah, agar kita bisa menginstal Burp Suite ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi Burp Suite yang telah di-download ya. Bisa di-download, ini alamat linknya di https://portswigger.net/burpsuite. Nah, ini bisa di-download di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian setelah itu akan ada 3 pilihan. Yang pertama itu Enterprise ya, dengan biaya sebesar $3.999 atau setara dengan $5.159.185.200 per tahun. Kemudian ada edisi profesional, biayanya sebesar $399 atau setara dengan $5.905.000 per tahun. Kemudian yang terakhir ya, ini yang terakhir ada versi komunitas atau free. Nah, pada tutorial kali ini kita akan coba ya untuk mendownload yang versi komunitas saja. Jadi langsung aja kita coba ya. Ini saya installnya di Kali Linux ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows, ya nggak jadi masalah ya. Justru di Windows akan menjadi lebih mudah untuk menginstal Burp-Suite-nya. Yang perlu diperhatikan adalah pemilihan dari downloadan kita ya. Ingin mendownload yang versi apa gitu. Versi untuk yang Linux atau untuk yang Windows ataupun Mac OS. Ya, jadi disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini versi yang komunitas ya. Jadi kalau kita lihat itu dia ada 3 pilihan ya. Ada Enterprise, Profesional, dan Komunitas. Nah, jadi di sini kita pilih yang Community dan ini kita pilih ya. Ada jar ya untuk sistem operasinya Linux, Mac OS, dan Windows. Ini kita pakai yang Linux. Kalau teman-teman pakai yang Windows, silakan download yang Windows ya. Kemudian klik download. Kemudian klik save ya. Dan kita save. Nah, ini kita tunggu ya selama 2 menit. Dan tergantung juga dari kecepatan internet teman-teman ya. Kalau misalnya kecepatannya lambat, ya bisa jadi lebih lama downloadnya. Nah, sembari mendownload, kita lihat lagi ya di ini. Nah, kalau kita sudah download, ya. Ya, ini tadi sudah ya. Jadi, setelah itu kita akan diarahkan ke link ini. Dan kita download Burp-Suite-nya. Nah, setelah kita download ya, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita install aplikasi Burp-Suite. Nah, bagaimana cara untuk menginstalnya? Ya, di sini dijelaskan untuk menginstal ya terkhususnya di Kali Linux ya teman-teman. Ini kita bisa masuk ke folder ya downloadan kita tadi. Nah, misalnya kalau di Kali Linux ini kita meletakkannya di folder download, jadi kita masuk dulu ke /home ya /home/kali/download ya. Itu dimana tempat kita meletakkan downloadan Burp-Suite kita sebelumnya. Ini masih download ya, kita tunggu sejenak. Untuk
Kali Linuxnya yang saya pakai ini yang terbaru ya teman-teman, versi 2020.4. Itu juga bisa teman-teman download Kali Linuxnya ya, di video saya sebelumnya sudah ada. Jadi silahkan dicek untuk review Kali Linux 2020.4-nya ya. Oke, ini udah selesai. Jadi kita masuk ke terminal Kali Linux. Kita ls dulu ya. Jadi kita cd download, kemudian ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada Berksuite Community Linux 2021/2/1 Nah, ini kalau kita sudah dapat ininya, foldernya, kita ikuti lagi langkah-langkah selanjutnya. Nah, setelah itu kita berikan file Berksuite kita hak akses agar bisa diinstal ya, dengan cara mengetikkan perintah kali linux chmod ini ya teman-teman, u_x gitu. Nah, kayak gini ya, bisa dilihat chmod u_x, terus kita ketikkan nama Berksuite, nama file yang Berksuite yang sudah kita download sebelumnya. Kita coba ya, chmod u plus x, kemudian nah, jadi kalau teman-teman pengen cepat itu bisa di kayak gini ya, contohnya ini kan kalau nulis apa tuh, nulis Berksuite itu sampai sh itu kan lama. Jadi teman-teman cukup tuliskan awalnya saja, kemudian tekan tab, misalnya kayak gini, Berk, kemudian tekan tab di keyboard. Nah, otomatis ya, kemudian tekan enter. Nah, kalau kita sudah berikan hak akses ya kepada Berksuite-nya, kita ikuti langkah selanjutnya, itu adalah kita mengetikkan perintah / kemudian nama Berksuite ya yang sudah kita download tadi. Kemudian tunggu sampai selesai ya, karena ini sudah masuk proses penginstalan. Kita coba ya, / kemudian ketikkan Berk, nah kayak gitu ya. Jadi nggak pakai spasi, kemudian nama file Berksuite yang sudah kita download, tekan enter. Nih, jadi dia unpacking JRE ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke. Kalau ada kayak gini ya, udah muncul yang seperti ini, kita klik next saja. Nah, ini kita diberikan pilihan ya, ingin meletakkan Berksuite kita ini di mana begitu. Kalau ini saya default saja, jadi tidak ada dirubah, tinggal langsung next saja. Kemudian klik next lagi aja ya, klik next lagi. Nah, tunggu sampai selesai. Tapi kalau teman-teman mau mengubah tempat penyimpanannya, silakan ditentukan ya, tempat penyimpanannya di mana. Ini kita tunggu sampai selesai ya. Kita coba klik continue. Oke, sudah finish, kemudian kita klik finish. Oke, kita ikuti tutorial selanjutnya ya. Ini sama yang seperti tadi ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil menginstal. Kita lihat di sini apakah sudah
ada ya Worksheet kita. Jadi bisa teman-teman klik di Kalinux ini, kemudian ketikkan nih, udah ada ya Worksheet Community Edition ya. Oke, kita ke tutorial lagi. Kemudian, nah ini kita bisa buka aplikasinya ya. Apakah benar-benar sudah terinstall? Ini kita buka aplikasinya. Oh sorry. No. Oke, Worksheet ya. Nih kita klik. Oke, ini installan Worksheet ya, yang sudah kita install. Dan sepertinya ini yang paling baru ya, yang versi 2021.2.1, tampilannya beda dari sebelumnya. Oke, ini kita masuk lagi ke tutorial ya. Jadi kemudian akan ada pilihan temporary project, new project, dan open existing project ya. Untuk versi gratis kita hanya bisa menggunakan temporary project saja ya. Jadi penjelasannya teman-teman, itu temporary project merupakan salah satu opsi yang tersedia apabila teman-teman ingin menjalankan proyek tanpa menyimpan data yang akan nanti teman-teman kerjakan. Nah, ini fungsinya temporary project ya. Dan kemudian ada new project on disk, itu merupakan opsi kedua yang tersedia untuk penyimpanan proyek nantinya ke dalam sebuah file. Kayak gitu. Dan yang pilihan yang ketiga yaitu ada open existing project, merupakan opsi ketiga untuk membuka project yang sebelumnya sudah kita simpan. Nah, ini yang kedua ini hanya bisa kita gunakan ketika kita menggunakan versi yang berbayar ya teman-teman, yang Pro ataupun yang Enterprise. Oke, ini kita lihat lagi. Nah, ini ya ada 1, 2, 3. Oke, kita next aja. Nah, ini ada lagi nih. Ada use verb default, ada use option saved with project, dan ada load from configuration file. Oke, kita lihat di sini. Oke, nggak ada ya. Nah, di tutorialnya berarti kita tinggal start verb aja. Nah, bentuk startnya kayak gini ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah berhasil ya, alhamdulillah menginstal Worksheet ya. Ini bisa teman-teman lihat di menunya. Oke, kita ke sini lagi. Oke, udah selesai ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, untuk tutorial kita pada kali ini. Semoga bisa dipraktekkan dan kita bareng-bareng belajar ya tentang tools yang sangat powerful ini, yaitu adalah Worksheet. Yang di sini sangat powerful ya, sangat bagus sekali untuk kita melakukan penetration testing ataupun ethical hacking ya, menguji kerentanan aplikasi, karena di sini banyak alat-alat yang bisa kita gunakan ya dalam tools ini, banyak fitur maksudnya. Nah, seperti intercept on off, HTTP story ya, kemudian intruder, repeater. Nah, itu nanti kita akan pelajari semua. Baik teman-teman, jangan lupa like and subscribe video ini ya, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar saya lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas menu dan tools yang ada di Worksheet. Baik, itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.